Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan kepadanya, An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. An-nasu, orang-orang, manusia itu niyamun, tidur. Fa idza matu, maka apabila mereka mati, intabahu, barulah dia bangun dari tidurnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma, pada suatu hari, yajma'ukum, Allah mengumpulkan kalian, liyaumin, di hari, liyaumil jam'i, pada hari berkumpul manusia, dzalika, hal itu adalah yaumut taghabun, hari perkumpulan manusia. Wa qala an-nabiyyu, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Laisa, tidak ada, yatahassaru, penyesalan, ahlul jannati, bagi penduduk surga, illa, kecuali, ala sa'atin, pada satu saat, marrat, lewat, bihim, bersama dengan mereka, lam yadhkurullaha, mereka tidak berzikir kepada Allah, fiha, padanya. Wadzalika, dan demikianlah penyesalan itu, idza ra'au, apabila mereka melihat, qadral faiti, kadar kosongnya, bisababil ghaflati, kadar kosongnya dari berzikir kepada Allah, bisababil ghaflati, dengan sebab kealpaan, fitil kasaati, pada saat itu, minal qurbi wan naimi, dari pendekatan, dari kedekatan kepada Allah dan kenikmatan. Wa amma man anfaqa, dan adapun orang yang mengerjakannya, melakukannya, anfaqa sihhatahu, ya, memanfaatkan kesehatannya, wa faraghahu, dan kelonggaran waktunya, fi ma'asillahi, untuk bermaksiat kepada Allah, wa masakhatihi, dan kemurkaan padanya, fahuwa, maka baginya, khasirun, adalah orang yang rugi, mamqutun, yang dimurkai, walaysa bimaghbunin walaysa, dan tidak ada, bimaghbunin, sebuah kerugian, innamal maghbunu, sesungguhnya kerugian itu, may yunfiquha fil batalati wal mubahati, man, orang, yunfiquha, yang memanfaatkan waktunya, fil batalati, pada kebatilan, wal mubahati, pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa qad yakunu, dan sungguh ada, maknal ghibni, arti rugi, fis sihhati wal faraghi, pada waktu sehat dan sempatnya waktu, pada keadaan sehat dan sempatnya waktu, alla yu'tahumal insanu, alla yu'tahuma, tiada mendatangkan padanya, al-insanu, manusia, fayabtali, fayubtala, maka dia diuji, bil amradi, dengan sakit, awid dha'fi, atau kesialan, kelemahan, wa kasratil isyghali, dan banyaknya kesibukan, fala yatamakkanu, maka tiada mampu seseorang, bisa babi dzalika, dengan sebab itu, sebab sakit, sebab lemah, sebab banyak kesibukan, minal a'malis salihati, dari berbuat amal-amal saleh, allati yatamakkanu minha, yang telah mampu, telah diberikan kemampuan, minha, daripadanya, al-ashihau, yaitu kesehatan, al-farighuna,
yang banyak berkesempatan, fafham, maka fahamilah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat yang berharga. Mula-mula nasihat datangnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang itu pada tidur, kalau dia mati baru sadar bangun dari tidur. Sayyidina Ali menggambarkan kita ini kayak orang tidur sedang mimpi, ya. Apa yang kita perbuat ini semuanya sedang mimpi. Saya buatkan analogi, saya buatkan contoh. Manusia hidup itu di dunia ada 4 macam, 4 model. Model yang pertama, kaya di dunia, kaya di akhirat. Ya, kita maunya begitu, kaya di dunia, kaya di akhirat. Model yang kedua, kaya di dunia, miskin di akhirat. Model yang ketiga, miskin di dunia, kaya di akhirat. Model yang keempat, miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Ini paling celaka, ini orang keempat. Nah, ini 4 orang ini sama-sama tidur, ya. Orang yang pertama, dia orang kaya, kaya dunia, kaya akhirat, ya. Hartanya banyak, amalnya banyak. Itu ibarat orang tidur, ya. Dia tidur, ya, di kamar yang ber-AC, ruangannya bagus. Kemudian tempat tidur kasurnya empuk. Begitu tidur dia mimpinya yang enak-enak, ya. Mimpinya yang enak-enak. Nah, ini dia tidur mimpi yang enak-enak. Itu sesungguhnya kita sedang jalanin ini. Orang kaya itu kerjaannya yang enak-enak. Ya. Nah, dia tidur mimpinya yang enak-enak sampai ngigau. Akhirnya dibangunkan oleh istrinya, Pak, bangun. Masa tidur siang kok ngigau? Mana ngigonya senyum-senyum lagi? Jangan-jangan punya simpenan cewek lain. Begitu bangun, kaget dia. Subhanallah, kata dia. Ya Allah, ternyata saya lagi mimpi. Enggak mah, saya enggak mimpi ya dengan perempuan lain, enggak. Saya tidur mimpinya sedang makan enak-enak. Datang ke restoran, disajikan makanan yang enak-enak. Lagi saya makan enak-enak, itu dilayanin sama pelayannya cakep. Maka saya lagi mau nanya, nomor HP-nya berapa? Mama sudah bangunin. Alhamdulillah, mimpinya enak-enak. Nah, saya tafsirkan dulu, ya. Orang kaya amalnya banyak amal itu adalah modal keselamatan negeri akhirat. Orang kaya begitu dia banyak amal, nanti kalau dia mati tidak menyesal. Kenapa? Alhamdulillah, amal saya sudah banyak, sehingga tidak ada penyesalan bagi dirinya. Yang ada adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena mimpi-mimpi kesenangan dunianya terbayar oleh amal kebajikannya yang dia bawa pada saat kematian. Nah, masuk nggak nih contohnya? Ya. Orang kaya tidur enak, mimpinya yang enak. Yang kedua, orang kaya, ya, tidur
mimpinya yang serem-serem. Ya. Orang kaya tidur mimpinya yang serem-serem. Ya. Baru tidur diuber-uber sama orang mau dibunuh. Ya. Mana tidurnya miring lagi. Katanya kalau tidur miring ngimpi dikejar-kejar nggak bisa lari. Nggak tahu bener apa enggak. Ya. Akhirnya dibangunin sama istrinya, Pak, ngelindur siang-siang gitu. Udah, dia bangun. Begitu bangun, apa yang diucapkan? Kalimat alhamdulillah. Ternyata hanya mimpi. Nah, ini adalah gambaran orang miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Kesulitan yang dia kerjakan di dunia itu seperti mimpi yang serem-serem, ya. Ngontrak, waktu bayar kontrakan sudah habis, duit belum ada, yang punya kontrakan nanya melulu, jawabannya bingung dah, ya. Ya. Anak sekolah mau bayar buat ujian sekolah, ya, sudah dikirimin surat dari sekolahan, duitnya belum kelihatan. Ngutang warung depan belum bisa bayar, duit nggak ada, udah ditagih, nggak berani ngutang warung depan, pindah warung belakang. Nah, ini namanya orang hidup susah, tapi amalnya banyak. Sholat jamaahnya nggak pernah putus, tadarus Al-Qur'annya one day one juz, satu hari satu juz. Kalau dia punya duit, sedekahnya nggak sayang-sayang, tapi hidupnya susah. Maka ketika nanti dia mati, dia akan mengatakan alhamdulillah, perjalanan hidupku yang susah ternyata hanya mimpi. Kesusahan dalam hidup yang berkepanjangan, ketika orang punya amal, punya kebajikan, ketika dia meninggal dunia, dia bersyukur alhamdulillah, terbangun dari tidurnya ternyata hanya mimpi. Saat meninggal dunia dia mengatakan alhamdulillah, semua hanya mimpi, sudah terlewatkan ketika dia meninggal dunia. Seneng apa enggak? Seneng, karena kesulitannya hanya di dunia. Orang yang ketiga, orang ini miskin di dunia, ya, miskin di dunia, tapi begitu tidur mimpinya yang indah-indah, ya. Padahal tidurnya pakai tiker juga, tiker yang udah pada copot tali benangnya, ya. Bantal juga bantal tipis, ya, teplek namanya. Kalau nggak dilipet buat tidur udah susah, pegel, ya. Tidur dia, ngimpinya enak-enak, ngimpinya jadi direktur. Jadi direktur perusahaan, pagi-pagi mobilnya udah dielapin sama bosnya, sama anak buahnya. Bosnya udah siap, ya, udah pakai jas, pakai dasi, ya. Mana jasnya dipakein sama istrinya, gitu. Masya Allah, ya. Tas kopernya dibawa sama pembantunya, pintunya dibukain sama supirnya, pintu mobilnya juga dibukain. Masuk dia, ditutup, jelek, udah jalan. Kata bos ini, mampir dulu ke restoran yang paling enak. Di rumah makanan gak ada yang enak. Mampir ke restoran. Udah mampir ke restoran, makan enak, pelayannya cakep, lagi godain pelayan, lagi mimpi, ya. Dibangunin sama istrinya, Pak bangun, yo. Apain sih klenyam klenyem, ngimpi apa? Begitu bangun, seneng apa kaget? Kaget. Ya Allah, ternyata hanya mimpi. Mana mobil saya? Mana koper yang duit isinya banyak? Mana ATM saya? Mana anu saya? Mana? Ternyata semua hanya mimpi. Apa kekayaan dia yang sesungguhnya? Tiker rombeng sama bantal teplek. Tuh orang kaya di dunia, dia punya harta banyak tapi ogah amal ibadah.
kekayaannya semua ditinggal, yang dia bawa adalah amalnya yang sedikit. Masuk akal nggak nih contohnya? Iya. Kalau dia mati, dia kaget. Wah, tahu begini mah dulu saya amalin aja semua, udah telat. Lalu model orang yang keempat, ya, hidup miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Delangsak ini orang, ya. Di dunianya miskin, udah miskin belagu lagi, ya. Ya. Namanya kue cincin gandas turi. Udah miskin kagak tahu diri. Belagu peteng-teng, ya. Ya, tolak pinggang. Lewat sini kudu permisi sama gua. Ini kampung gua. Iya, kampung gua sih kampung gua. Lu udah ngontrak di sini. Iya. Hidupnya miskin, hidupnya susah. Iya, tiap hari aja menjadi tanggungan orang lain, tapi gayanya selangit. Ke masjid nggak pernah, ke pengajian nggak kenal, kumpul dengan orang-orang baik tidak pernah. Mati, ya, mimpi, ya, mimpinya yang buruk-buruk juga, ya, ya. Udah hidupnya susah, ngimpinya yang jelek. Begitu dibangunkan sama istrinya, terbangun dari tidurnya, lah sama aja, melek juga hidup jelek, mimpi juga mimpi yang jelek. Di dunia susah hidupnya, di akhirat lebih susah lagi. Maka tepat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Orang itu pada tidur. Tidur itu artinya tidak sadar apa yang dia perbuat, apa yang dia miliki, tidak sadar bahwa itu semua adalah milik sementara. Milik sementara. Ntar kalau udah mati baru terkaget-kaget, mana mobil saya? Udah buat rebutan anaknya. Mana motor saya? Udah dijual sama istrinya. Mana kekayaan saya yang lain? Udah jadi rebutan keluarganya, saudaranya. Apa yang dia miliki? Amal sedikit yang dia bawa. Maka sebuah kerugian. Ini Sayyidina Ali mengingatkan kepada kita, ayo pada bangun dari tidur sebelum kita mati. Kita kudu sadar diri sebelum kita mati. Ayo kita kudu pada punya persiapan untuk perjalanan negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingat pada hari nanti, hari itu disebutnya Yaumut Taghabun. Ini ada surat Al-Qur'an namanya surat At-Taghabun. Surat, ya, yang mengkisahkan tentang hari di mana nanti manusia akan berkumpul. Di dalamnya, di ayat yang kedua atau ketiga, Allah menyebutkan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Dialah zat Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang beriman, dan di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kita bisa bayangkan, Pak. Kita ini diciptakan oleh Allah dari materi yang sama, yaitu nutfah, ya, yaitu sperma, air mani. Lalu kemudian kita hidup di dunia, dihidupkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang sama-sama di daerah Kincir Pasar Sore. Kemudian diberikan rizki oleh Allah, sumber rizkinya sama, semuanya dari Allah. Tapi begitu hidup sama apa beda? Beda. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Yang kafir tertolak di sisi Allah. Yang munafik, yang musyrik tertolak di sisi Allah. Siapa yang diterima oleh Allah? Adalah orang-orang yang beriman. Maka digambarkan seperti filosofi padi.
Padi ditanam di sawah, nggak tahu nih udah saya sampaikan apa belum. Padi ditanam di sawah, tumbuh, tapi akan muncul 3 model. Model yang pertama, mati sebelum berbuah. Model yang kedua, berbuah tapi nggak ada isi. Model yang ketiga, berbuah, berisi, makin merunduk. Itu padi. Kenapa tumbuh tapi kok tidak berbuah? Karena mati sebelum berbuah, dimakan hama tikus. Dimakan tikus, digerogotin tikus, Pak, mati. Ada orang ditumbuhkan di dunia tapi mati imannya. Kenapa? Dimakan tikus kekafiran. Sudah ditunjukkan Tuhannya Allah, dia menuhankan kepada selain Allah. Dulu waktu di alam arwah sudah ada perjanjian dengan Allah, mau beriman kepada Allah, begitu lahir berimannya kepada patung, kepada batu, kepada manusia. Ya, itu namanya dia tumbuh tapi mati sebelum berbuah. Yang kedua, tumbuh berbuah tapi sayang nggak ada isinya. Kenapa? Dimakan hama juga, namanya hama wereng. Wereng apa wereng? Oh, wereng. Yang bisa ngomong wereng itu kan orang Jawa, kalau orang luar kan wereng. Hama wereng. Hama wereng, Pak. Ya. Jadi sudah ada buahnya, mulai isi buahnya disedot tuh. Padi muda itu disedot sama wereng. Akhirnya nggak ada isinya. Karena nggak ada isinya, ngacung dia. Kenapa itu? Artinya dimakan oleh kesombongan, dimakan oleh keriaan. Ya. Ibadahnya sombong, ya. Ibadahnya riak pamer, maka berarti nilai kebaikannya tidak ada isi pahala di sisi Allah. Akhirnya ngacung. Maka lihat orang-orang sombong. Orang sombong itu ngacung aja, tolak pinggang aja dia. Iya. Tolak pinggang sama mendangak itu. Matanya juga mendelik. Iya. Namanya juga orang sombong. Nganggap orang lain itu kecil. Persis kayak padi di sawah yang berbuah tapi tidak ada isinya. Yang ketiga, yang selamat tidak dimakan hama wereng, tidak termakan tikus, tidak dimakan hama wereng, maka berisi itu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah orang-orang yang beriman. Mana yang dipanenin sama petani? Padi yang ada isinya. Yang nggak ada isinya ditinggal di sawah. Yang mati sebelum berbuah ditinggal di sawah. Yang dipanenin padi yang ada isinya. Besok yang dipanen oleh Allah adalah orang-orang mukmin yang ada isinya amal ibadah. Yang ngacung di sawah dibiarkan sampai menguning, sampai mengering. Yang mati di sawah ditinggalkan, ditunggu sampai kering. Nanti kalau sudah kering, ya baru dibakar, ya di sawah untuk persiapan ya musim kemarau nanam palawija. Yang dipanen, yang diselip, yang dimakan, yang bermanfaat, gabah yang ada isinya jadi beras, padi jadi gabah, gabah jadi beras, beras jadi nasi, jadi lontong, jadi bubur, jadi apa. Oh, Masya Allah. Nah itulah kehidupan. Maka kata Allah, ingat suatu saat nanti kita semua bakal dikumpulkan. Kalau kita kumpul bareng-bareng besok di padang mahsyar, lalu bapak-bapak ketemu saya, apa kata bapak-bapak? Alhamdulillah Ustaz, kita dulu pada ibadah bareng-bareng. Itu saksinya musola Al-Hikmah. Alhamdulillah. Ketemu teman kita yang nggak pada ibadah, ketemu bareng di sono, apa kata dia? Lu sih dulu kagak ngajak-ngajak gua, katanya. Lah kan saya udah ngajak ente aja yang kagak mau diajak, ya. Selalu banyak alasan, ya. Pas giliran ngaji bilangnya mau mancing, ya.
Giliran sholat jamaah katanya masih apa? Masih batuk, pilek ya. Giliran mau ibadah ada aja alasannya. Sekarang saya udah nggak bisa nolong kalian. Di sini kita nafsi masing-masing. Itulah penyesalannya sebagaimana diterangkan oleh pengarang kitab ini. Ada orang-orang yang diberikan waktu oleh Allah dalam kehidupannya, diberikan waktu oleh Allah kehidupannya, kesempatan sehat, longgar waktu, dia tidak manfaatkan untuk kebaikan, maka orang itu namanya ghafil, ya, ghaflah, ya, lupa, ya, ya, ghafil, ghaflah, lupa, ya. Orang itu menjadi lupa. Ya, maka mainannya namanya gaple. Gaple itu dikata ghafil, ya. Sebab orang main gaple lupa siapa lawannya. Main gaple sama mertuanya, banting kertu, mertuanya dimodar-modarin. Ya. Modar lu. Enggak sih, kagak modar, lu yang modar tuh. Gara-gara main gaple. Iya, mertuanya dimodar-modarin. Coba, masya Allah, tuh ghafil namanya. Nah, banyak orang yang diberikan kesempatan sehat, diberikan kesempatan waktu longgar, tapi tidak dimanfaatkan pada kebaikan, justru dimanfaatkannya kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Yunfiqu fil batalati wal mubahat, ya. Maka orang itu mengalami kerugian. Nanti dia sadarnya rugi itu kalau dia sudah al-marad wa dha'af wa kasratul ishtighal. Kalau dia sudah sakit baru sadar, ya Allah, sekarang sakit, pingin sholat jamaah udah nggak bisa, jalan aja udah direndeng-rendeng, bagaimana mau sholat jamaah, ya. Atau dia sudah ada pada dhaif, lemah fisiknya, ya. Fisiknya sudah lemah, akalnya udah mulai pikun. Giliran pingin sholat duhur 2 rakaat salam, ya, namanya udah pikun, iya. Atau kasratul ishtighal, ya, banyak kesibukan. Sibuk apa kalau orang sudah tua? Sibuk apa Pak? Sibuk ngomong putu masih mending, berarti sehat, ya. Sibuk ngoleksi obat. Orang kalau sudah tua sibuk ngoleksi obat. Obat batuk dibeli, obat pilek dibeli, obat nyesep napas dibeli, obat pegel-pegel linu-linu dibeli. Wah, masya Allah, ya. Kalau sudah tua itu namanya dia, ya, kasratul ishtighal, sibuk mengoleksi obat karena sudah mulai banyak penyakit. Udah penyesalan dah kalau sudah seperti itu. Nyesel, udah tertinggal gerak langkah untuk melaksanakan ibadah. Karena itu Rasulullah juga mengingatkan, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha wa dzalika idza ra'au qadral faiti bisababil ghaflati fil tilka sa'ati minal qurbi wan na'imi. Orang ahli surga itu ada menyesalnya, ya. Menyesalnya apa? Karena ternyata waktu-waktu yang dia ada di dunia itu ada kealpaannya juga, ya. Ya kayak kita lah. Kita sudah sholat jamaah 5 waktu sudah bagus, ya. Kita sudah rutin di pengajian sudah bagus. Tapi kadang-kadang lupa nggak sama urusan-urusan ibadah kayak begini? Kadang-kadang lupa. Mestinya ba'da subuh zikir, rapi zikir, baca Quran 1 juz, dilalahnya perut mules, ngajak ke belakang, udah cebok rapi beres, lupa, nggak jadi tadarus Al-Quran. Itu namanya kadang-kadang kita lupa. Yang seperti itu besok di akhirat kecewa, ya Allah, ternyata ada lupanya saya di dunia.
tidak memaksimalkan waktu untuk ibadah, untuk kebaikan, besok nyesel di sana. Apalagi sudah sampai di sana melupakan mengingat Allah, itu adalah penyesalan bagi mereka. Sebab di surga itu isinya adalah orang itu tutur katanya kebaikan, bahasanya bahasa Al-Quran, akhlak perilaku seperti Rasulullah. Maka nggak ada ketersinggungan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Nggak ada sebab tetangga yang satu kenyang, tetangga yang lain lapar. Nggak ada. Kalau sudah di surga mah semuanya adalah kenikmatan demi kenikmatan. Kalau di dunia biarinlah susah-susah sedikit, tidak mengapa. Terpenting jangan tinggalkan ibadah. Kalau kita merasa sulit hidup, merasa susah hidup, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Oh, ternyata masih banyak orang-orang yang lebih susah hidupnya ketimbang saya. Akhirnya terucap kalimat Alhamdulillah. Tapi kalau kita mendangak, lihatnya ke atas, padahal kita apa-apa ada, rumah punya, ya, ngontrak enggak, kendaraan sepeda motor punya, ya, fasilitas hidup yang lain di rumahnya komplit, TV ada, ya, HP ada. Tapi karena kita melihatnya ke atas, maka seolah-olah kita ini orang hidup susah. Oh, enak ya kayak dia tuh, motornya ada 3, bisa ganti-ganti, hari ini pakai yang ini, hari ini pakai yang ini. Ada orang saudaranya pinjem, bisa lah, kita motor satu aja motor butut, ya, di starter udah nggak bisa kecuali didonggleng, digonjlong. Ya Allah. Nah itu karena ngelihatnya selalu ke atas. Enak ya, motor ada, mobil punya, parkirannya juga ada, punya, Masya Allah, enak banget tuh dia orang. Nah nanti kalau seperti itu, yang ada adalah kita ini kecewa. Kita kecewa, kemudian menyalahkan kepada Allah. Kenapa sih ya Allah? Padahal itu orang ke Jakarta, saya yang ngajak. Kerja, saya yang ngajarin. Sekarang kayaan dia dari saya. Ayo, apa nggak nyesel kita? Itu adanya penyesalan. Akhirnya kita menyalahkan diri kita, menyalahkan kepada Allah. Bahkan kadang-kadang beranggapan negatif kepada orang lain. Oh, mungkin usaha saya susah dikerjain sama si Anu karena si Anu nggak suka sama saya. Muncul kalimat-kalimat begitu. Oh, mungkin dia sukses gara-gara pelihara tuyul. Bisa aja coba. Ya, atau pelihara jin kolor hijau. Itu buktinya setiap tahun karyawannya yang kerja di situ pasti ada yang mati mendadak. Masya Allah. Jadi anggapan-anggapan negatif itu akhirnya muncul. Kenapa? Karena ada kekecewaan, ya, terhadap keadaan dirinya. Nah, kita nggak usah kecewa manakala kita bernasib kurang bagus urusan dunia. Tapi kita harus kecewa, ya, kecewa berat kalau urusan nasib jelek, ya, nasib yang tidak bagus urusan akhirat. Mestinya kalau kita tertinggal sholat subuh berjamaah, itu sehari itu kita kudu nangis, kita kudu sedih, Pak. Kita kudu sedih. Kenapa? Kehilangan kekayaan dunia dan isinya. Sebab raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, baik itu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah atau sholat subuh, lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan kalau kita tertinggal sholat subuh, tidak sholat qobliyah subuh, tidak berjamaah sholat subuh, nangis kita. Kenapa? Kita kehilangan kekayaan sebesar dunia dan isinya. Tapi subuh kesiangan juga masih bisa senyum, masih bisa tertawa, ya, masih bisa bercanda. Giliran kehilangan duit cepet, ya,
keselnya sehari, sepanjang hari muka masih kusut, muka masih kucel, padahal cuman kehilangan duit 100.000, yang tersisa masih banyak. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita gerakkan dari diri kita. Kenapa? Karena kita bukan makhluk dunia, kita adalah makhluk akhirat. Kita bukan makhluk dunia, tapi kita makhluk surga. Sebab dulu kakek nenek kita, nenek moyang kita dulu adanya di dalam surga. Terlahir kita di dunia karena dulu kakek nenek kita terusir dari surga ke dunia. Maka yang patut kita cari adalah jalan pulang kembali ke kampung halaman kita, mana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal. Allah berikan kita kepanjangan umur, kepanjangan waktu, perpanjangan waktu, perpanjangan umur. Manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita tidak menyesal. Sekalipun kemarin kita belum baik, masih ada kesempatan bisa berbuat baik. Sebab kata Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung terakhirnya. Biarin kemarin kita masih mabok, kemarin kita masih main judi, kemarin kita masih berbuat dosa, sekarang harus saya berhentikan, semuanya harus berhenti, dan saya harus kembali kepada Allah. Apa? Ibadah, berbuat baik. Baik kepada Allah lewat amal ibadah, baik kepada manusia, sesama manusia lewat hubungan sosial antar sesama kita. Itu yang harus kita kerjakan, karena itu yang nanti akan menjadi milik kita yang sesungguhnya. Maka kekayaan itu ada kekayaan yang murni, ada kekayaan yang palsu. Kekayaan palsu adalah kekayaan dunia. Kita ngakui, tuh mobil siapa? Mobil gua. Motor siapa? Motor gua. Rumah siapa? Rumah gua. Kontrakan siapa? Kontrakan gua. Ngakuin doang. Milik siapa? Milik Allah. Jangankan harta benda, diri kita juga milik Allah. Kita mah kekayaan dunia ini tipuan. Kita ngaku-ngaku doang milik kita. Mana yang kekayaan kita sesungguhnya? Mana kekayaan kita yang hakiki? Adalah amal ibadah. Amal ibadah itulah kekayaan kita. Maka kalau nggak mau ibadah, nggak mau berbuat baik, sesungguhnya tidak punya kekayaan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk senantiasa memperbaiki kepada hal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.